yang sangat panjang, namun intinya penanya mengatakan beliau baru hijrah menuju sunnah, alhamdulillah, dan beliau bertanya tentang masalah tahlilan. Ya, kita katakan bahwasanya tahlilan setelah kematian itu tidak ada anjurannya. Dan perlu antum ketahui, ulama yang paling keras menentang masalah tahlilan adalah ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Bahkan dalam kitab yang banyak dikaji-kaji di pesantren-pesantren, I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in, disebutkan di sana tentang haramnya ya melakukan tahlilan. Pak Ustadz, I'anatul Talibin itu bukan syarah dari Fathul Mu'in, tapi hasyiyah dari Fathul Mu'in. Jadi berbeda ya Ustadz antara syarah dengan hasyiyah. Itu loh Pak Ustadz, bukan syarah dari Fathul Mu'in, tapi hasyiyah Fathul Mu'in, namanya I'anatul Talibin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua, siapapun Anda, dimanapun Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengomentari salah seorang Ustadz Wahabi juga. Kita dengar ceramahnya di awal. Ustadz ini sengaja atau entah gimana berbohong atas nama ulama Syafi'iyah. Katanya kata Ustadz ini, Syekh Zaini Dahlan, seorang ulama Syafi'iyah yang termaktub di dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin ini kata beliau adalah kitab syarah Fathul Mu'in, bukan syarah ya Pak Ustadz. Kalau Fathul Mu'innya ini syarah dari Qurratul Ain. Tetapi kalau yang namanya I'anatul Talibin ini bukan syarah, namanya hasyiyah. Ada perbedaan antara syarah dan hasyiyah ya Pak Ustadz ya. Jadi I'anatul Talibin ini hasyiyah dari Fathul Mu'in, bukan syarah Fathul Mu'in. Begitu loh Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan bahwa Syekh Zaini Dahlan, ulama Syafi'iyah ini, orang yang selalu membuat bantahan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ternyata sangat benci terhadap tahlilan sebagaimana yang dijelaskan oleh di dalam kitab I'anatul Talibin hasyiyahnya Fathul Mu'in. Padahal Pak Ustadz, I'anatul Talibin ini adalah kitab yang sering dikaji, dan Fathul Mu'innya ya sering dikaji di pesantren-pesantren. I'anatul Talibin ini adalah karangan Syekh Abu Bakar Syato. Kalau Fathul Mu'in ini adalah karangan dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, murid dari Syekh siapa? Murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini murid Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori ini murid Syekh Ibnu Hajar atau Imam Ibnu Hajar Al-Ashqalani, ulama ahli hadis. Begini Pak Ustadz, saya tantang Anda untuk membuktikan ibaratnya di dalam kitab I'anatul Talibin yang fokus menjelaskan masalah tahlilan mana Pak Ustadz. Yang Anda kutip, yang seringkali dikutip oleh ustadz-ustadz Wahabi untuk mengharamkan tahlilan, untuk membid'ahkan tahlilan, ternyata tidak ada sepotong kalimat pun yang menjelaskan tentang tahlilan di sana Pak Ustadz. Apa sih tahlilan itu? Tahlilan itu adalah ihda'ut thawab, ya, memberikan pahala terhadap orang yang telah meninggal dunia. Sementara yang dibahas di dalam kitab-kitab Syafi'iyah, di dalam kutubus Syafi'iyah, itu adalah masalah makan-makan Pak Ustadz, bukan masalah tahlilan loh. Jadi keluarga mayit menyediakan sesuatu, menyediakan makanan untuk orang yang takziah. Jika ini diambilkan dari hartanya mayit, tirkahnya mayit, maka itu hukumnya haram. Jikalau masih ada
ahli waris yang qasirun an darajatil bulugh, masih belum balik, atau mayitnya masih punya hutang belum dibayarkan, atau harta tirkahnya itu belum diwaris, belum disetujui oleh ahli warisnya, maka ini berhukum haram tirkahnya mayit. Itu sama sekali tidak membahas tahlilan Pak Ustadz, tidak membahas ihda'us sawab. Kalau Anda menemukan silakan, saya tunggu Anda, saya tantang Anda untuk membuktikan bahwa itu adalah membahas masalah tahlilan. Itu membahas makan-makan ya Pak Ustadz. Makan-makannya dengan ihda'us sawab, Anda harus klasifikasi hukum ini. Kalau makan-makan di keluarga mayit, diambilkan dari hartanya mayit, tirkahnya mayit, jika begini hukumnya. Itu pun sama dengan yang diucapkan oleh Ibnu Baz, tidak membahas tahlilan. Ibnu Baz itu menjelaskan di dalam fatwanya, kebiasaan yang terjadi di Indonesia ini, orang jika meninggal dunia, tetangganya ada meninggal dunia, kita sebagai tetangga ini datang membawa sesuatu Pak Ustadz, membawa uang, membawa telur, membawa beras, membawa gula, membawa kopi. Nah, kalau kita membawa sesuatu seperti itu, kata Ibnu Baz, bagaimana hukumnya makan di sana? Maka Ibnu Baz mengatakan la haraja, tidak apa-apa, malah boleh seperti itu. Tidak membahas tahlilan sama sekali. Jadi dipisah Ustaz. Hukum makan dan hukum ihda'us sawab itu harus dipisah Anda. Anda harus buktikan bahwa di kitab I'anatut Thalibin yang Anda sebutkan itu membahas masalah tahlilan. Silahkan sebutkan sepotong kalimat pun saja. Sepotong kalimat saja yang membahas tentang tahlilan. Saya tunggu Pak Ustaz. Itu masalah makan-makannya. Dan itu masih diklasifikasi lagi. Bukan langsung moro-moro makan di keluarga mayit. Ini hukumnya adalah haram atau bid'ah. Dan lagi di dalam kitab I'anatut Thalibin itu adalah menjawab pertanyaan. Baik, begini Ustaz. Ayo kita sekarang buktikan bahwa kitab I'anatut Thalibin itu adalah untuk menjawab pertanyaan yang ada di awal. Jadi setiap pertanyaan, setiap jawaban itu harus disesuaikan dengan pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana? Ini Pak Ustaz, pertanyaannya Pak Ustaz di dalam kitab I'anatut Thalibin itu. Silahkan buka Pak Ustadz kitab Hasyiyah I'anatut Thalibin di juz kedua, tepatnya di halaman 243 ya Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan di sini. Ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram dama naf'uhu lil anam madal ayyam. Ya, ada pertanyaan terhadap mufti di baladil haram. Fil urfil khasi fi baldatin liman biha minal ashkhas anna syakhsa idan taqala ila daril jaza wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-azaa. Kebiasaan di suatu negara, jika ada orang yang meninggal dunia, maka seluruh kenalannya, tetangganya hadir untuk takziah. Jarul urfu bi annahum yantadiruna ta'am. Kebiasaan mereka tidak pulang-pulang menunggu makanan. Wa min ghalabatil haya ala ahlil mayit yatakallafuna takallufat tamma. Karena sudah malu, sangat malu, sehingga ahli mayit itu takalluf, bersusah payah, berusaha terpaksa menyediakan makanan terhadap mereka, karena mereka yantadiruna ta'am, menunggu makanan, tidak pulang-pulang. Wa yuhayyuna lahum at'imatan adidah. Kemudian mereka mempersiapkan, menyediakan bermacam-macam makanan. Intinya mereka itu menghadirkan masyakat, menyebabkan masyakat yang sangat parah. Sehingga apakah pemerintah, pertanyaannya ini langsung ya, apakah pemerintah yang melarang itu akan mendapatkan pahala? Nah, lalu bagaimana jawaban dari mufti Baladil Haram ini? Alhamdulillah wahdah wa sallallahu ila akhirih. Setelah membaca alhamdulillah dan membaca salawat terhadap Nabi, kemudian Allahumma as'alukal hidayata lis-shawab, kami mohon petunjuk terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk kebenaran. Naam, iya. Iya di sini maksudnya apa? Disesuaikan dengan isi pertanyaan, bagaimana jika peristiwanya di suatu daerah orang yang takziah tidak pulang-pulang, yang tadiruna to'am, menunggu makanan setelah dikubur itu, menunggu makanan. Apakah pemerintah dapat pahala yang melarangnya? Maka jawabannya iya, iya dapat pahala maksudnya. Ma yaf'aluhun nas, apa yang dikerjakan orang-orang itu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'it ta'am minal bida'il munkarati allati yuthabu ala man iha waliyul amri. Yang mana pemerintah yang melarang praktek sebagaimana yang dipertanyakan di soal itu akan mendapatkan pahala. Gitu loh maksudnya.
Artinya bagaimana hukumnya pemerintah yang melarang orang yang kebiasaan masyarakat yang bertakziah tidak pulang-pulang menunggu disediakan makanan. Bukan tahlilan, Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz, stop ya. Stop berbohong atas nama Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah untuk melegalkan tuduhan Anda sok membawa-bawa kitab-kitab ulama Syafi'iyah. Padahal kenyataannya tidak ada sepotong pun di sini yang membahas masalah tahlilan. Makan-makan, menunggu makanan itu loh.